Selamat siang, Mbak. Iya, siang Mbak. Saya mau melakukan penyuluhan terhadap Mbak. Boleh, Mbak? Oh iya, boleh Mbak. Duduk ya, Mbak. Mbak, hari ini saya mau menyampaikan materi tentang wanita usia subur pada Mbak. Mbak kan usianya menginjak remaja ya, Mbak, sekarang. Nah, pertama mengenai pengenalan tentang sistem reproduksi seperti yang kita ketahui, vagina kan, Mbak. Vagina kita itu harus dibersihkan, harus dijaga, juga harus eh, mengganti pakaian dengan pakaian yang lebih bersih. Kalau misalnya memang lembab atau kotor, boleh langsung diganti. Terus kebutuhan nutrisi dan dehidrasi pada Mbak yang pada saat masih remaja seperti sekarang ini kan, Mbak kan lagi mau masuk di usia subur ini, halangan tuh Mbak, menstruasi. Nah, menstruasi kan keluar banyak darah, terus juga cairan dalam tubuh berkurang, dan juga mood juga naik turun kan. Nah, itu perlu sekali nutrisi yang baik dan dehidrasi, minum makanan-makanan yang bergizi dari luar agar Mbak sendiri tetap terpenuhi nutrisinya. Selanjutnya tentang masalah penularan seksual ya Mbak, atau HIV atau AIDS, tahu kan Mbak ya masalah itu? Itu benar-benar sangat berbahaya sekali ya Mbak, apalagi terutama pada wanita. Makanya kita benar-benar harus protektif untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri harus jaga, jangan sampai kita ikut pergaulan-pergaulan bebas terus terkenai dengan HIV atau AIDS ini tadi, karena dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi benar-benar luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui, penyakit itu sampai sekarang juga masih belum ada obatnya gitu kan. Jadi kita yang harus protek terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya bahaya dari narkoba dan miras seperti yang kita ketahui, bahkan narkoba itu sangat candu, miras juga sangat buruk untuk kondisi kesehatan pada diri kita sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai pergaulan bebas seperti HIV dan AIDS tadi, dan juga narkoba serta miras juga mengikuti gitu. Berarti kita emang harus benar menjaga diri kita sendiri. Nah, ini kan kita sekarang lagi di zaman perkembangan teknologi ya Mbak, jangan sampai terpengaruh juga terhadap perkembangan teknologi yang sekarang. Kita harus memanage mana yang baik dan mana yang buruk juga. Dan juga seperti yang kita ketahui, dari media sosial itu kita bisa bertemu dengan lawan jenis kita yang kita nggak tahu nanti kedepannya dia akan melakukan apa, seperti kekerasan seksual pada diri kita sendiri, seperti dirampok, diperkosa, atau bahkan sampai bisa dibunuh untuk menjadi korbannya ya Mbak. Terus nah, itu dari sebenarnya media sosial tadi bisa kita manfaatkan dan bisa kita kembangkan lagi sebagai tempat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri, mengembangkan bakat kita, mengembangkan prestasi kita, dan juga untuk meng-up lagi diri kita yang lebih baik. Dan juga hak reproduksi kita harus kita penuhi ya Mbak, jangan sampai sudah acu nih nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti tadi, menular seksual dan yang lainnya. Baik Mbak, mungkin itu saja materi dari saya yang mau saya sampaikan. Apakah Mbak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Mbak, saya sudah mengerti. Baik, kalau begitu, kalau sudah mengerti, saya ucapkan terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan materi-materi penyuluhan dari saya. Terima kasih juga ya Mbak informasinya. Permisi. Selamat pagi. Saya dan Armelia dari Puskesmas Agung Mbak. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai wanita usia subur kepada Mbak. Sebelumnya boleh nggak Mbak saya melakukan penyuluhan? Boleh Mbak. Boleh ya, sebelumnya ya Mbak. Sebelumnya usia Mbaknya berapa ya Mbak ya? 20 tahun. Udah menikah dulu? Mau menikah. Mau menikah ya, berarti sedang merencanakan pernikahan ya Mbak ya? Mbak, sebelumnya saya tahu nggak Mbak berapa lama siklus kita pada saat kita mengalami masa subur? Nggak tahu sih Mbak, biasanya saya juga nggak teratur dan kadang-kadang suka lupa gitu. Biasanya Mbak, siklus pada saat masa subur itu 28 hari. Nah, terus kalau misalnya kita pada saat mengalami haid itu paling lama itu 7 hari. 7 hari itu dalam sebulan. Nah, nanti kalau misalnya Mbak udah lewat dari 17 hari, itu Mbak bisa langsung konsulkan ke dokter atau ke bidan, siapa tahu nanti ada apa gejala-gejala penyakit yang lain atau kelainan. Biasanya Mbak kalau haid itu sebulannya berapa hari? Biasanya seminggu sih Mbak. Seminggu, berarti pas ya Mbak ya, nggak kelebihan. Biasanya pada wanita usia subur seperti Mbak ini, hal yang sangat rentan dan sangat saya takuti itu
mengenai penyakit-penyakit seperti kanker payudara. Nah, pada usia Mbak ini kanker payudara itu biasanya resikonya sangat tinggi karena kanker payudara itu bisa terjadi karena pola makan kita yang buruk, terus sering terpapar dengan asap-asap rokok, kalau lagi main sama teman-teman yang merokok tuh, wah, itu bisa menjadi penyebab terjadinya kanker payudara. Baiklah Mbak, mengenai penjualan saya tadi apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya cukup Mbak dari penjelasan Mbak tadi, saya sudah mengerti. Nah, bagus kalau begitu, saya pamit. Terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Jadi Selamat siang Bu. iya, Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya dari mahasiswa kebidanan. Saya ingin melakukan penyuluhan Bu kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? oh boleh boleh. Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu umurnya berapa ya Bu kalau boleh tahu? Sudah lupa anak 60-an ke atas kayaknya. Oh, udah umur 60-an ya Bu Iya. ya. Jadi saya itu mau melakukan penyuluhan Iya. mengenai kesehatan Ibu dan juga cara mengatasinya. Baik Ibu, sebelumnya gimana Bu di usia yang 60 ini, apakah Ibu ada merasakan kecemasan atau ketakutan atau bagaimana Bu? Adanya ibu sering merasa kecemasan, takut kalau misalnya mati atau meninggal gitu. Gitu ya Bu ya. Wajar ya Bu ya, karena sudah berumur biasanya memang timbul pikiran-pikiran yang seperti itu. Cuman Ibu jangan terus-terusan berpikiran seperti itu, karena itu sebenarnya memang hal yang wajar ya Bu ya, dengan faktor psikologis Ibu. Tapi jangan terlalu sering berpikiran seperti itu ya Bu ya. Iya. Untuk Ibu gimana Bu, apakah sering olahraga waktu di usia sebelum-sebelumnya Bu? Iya, kalau usia sebelumnya sering kayak jalan-jalan pagi aja gitu, jalan pagi melepas sendal, jalan di batu-batu, kayak yang batu-batu gitu, kerikil-kerikil batu-batu kesehatan gitu. Kalau sekarang sih udah jarang karena udah sering, kalau jalan dikit aja itu capek, terus badan sakit-sakit. Ya begitu ya Bu ya. Itu tetap harus Ibu lakukan ya Bu, walaupun sudah berumur. Sebentar saja itu nggak apa-apa Bu, sekitar 5 menit tetap dilakukan biar Ibu tetap sehat. Baik Ibu, selanjutnya itu untuk nutrisi pada Ibu kan, karena Ibu juga sudah berumur. Mengingat di usia yang berumur ini kan lebih sensitif kan Bu, biasanya sering ada aja itu penyakitnya. Nah, untuk makanannya tuh hindari makanan yang terlalu banyak bumbu. Jangan terlalu banyak makan pedas, makanan yang asin atau asam. Mengingat pencernaan Ibu itu kan juga lebih sensitif ya Bu ya. Terus juga makan dan minumnya secara teratur, istirahat yang cukup, jangan stres. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Tetap jaga kesehatannya, jangan lebih banyak bergerak ya Bu, lebih banyak bergerak, lebih banyak olahraga, karena yang teratur